Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat malam. Puji syukur kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8, GPIB Jemaat Kasih Setia, melalui rekaman video streaming ini. Kiranya ibadah kita kepada malam hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Sebelum beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jika berdoa, terkadang kita mempunyai motivasi untuk keinginan atau untuk memuaskan diri sendiri. Jika berdoa, terkadang kita lebih memaksakan dan mengatur kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Sehingga terkadang kita tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan dan akhirnya kecewa. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema memberi pengertian terhadap jawaban doa. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, Pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia merawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam renungan. Kita mau siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Lukas 11. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Jika sudah, kita mau doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau mau berkati dan sertai kami Tuhan, terlebih kepada hamba-Mu, agar firman ini dapat disampaikan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau mau sertai semuanya, agar pemberitaan firman ini dapat berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Pembacaan diambil dari Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Bagaimanakah cara berkomunikasi yang baik? Komunikasi yang baik adalah dengan cara berbicara dengan bertatap muka. Dengan bertatap muka kita dapat melihat mimik lawan bicara kita dapat melihat emosinya dia saat berkata-kata, kita juga dapat melihat gestur tubuhnya. Berbicara atau berkomunikasi juga dapat melalui telepon, tetapi kurang maksimal karena kita hanya mendengar suara satu dengan lainnya. Sekarang untuk alat komunikasi sudah ada aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kita melakukan video call seperti Zoom, WhatsApp video, dan juga aplikasi lainnya. Lalu ada juga komunikasi yang dapat melalui media chat atau pesan seperti SMS, ada juga WA, ada juga email, dan sebagainya. Tema kita malam hari ini berbicara tentang doa. Tepatnya adalah Roh memberi pengertian terhadap jawaban doa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa adalah cara kita bergaul dengan Tuhan. Saat berdoa merupakan kondisi yang sangat indah. Kita masuk dalam suatu kondisi ruang lingkup pribadi. Di dalamnya hanya ada kita dengan Tuhan. Di mana di sana Allah Tuhan mengasihi kita. Jika kita bersungguh-sungguh, kita masuk ke dalam kamar, di tempat yang sunyi, kita mengunci, kita berdoa kepada Tuhan, kita akan merasakan yang namanya kehangatan Tuhan, kehadiran Tuhan yang ada dalam doa kita. Dalam doa kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Allah. Kita memuji, kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Kita mengaku atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Serta menuturkan harapan melalui permohonan.
Bukan kita menyebutkan berdoa dengan mengajukan permintaan-permintaan yang nantinya membuat kita tidak hormat kepada Allah. Bapak Ibu, Yesus memberikan teladan kepada kita mengenai hal berdoa. Doa merupakan ritual rutin yang dilakukan oleh Yesus secara pribadi dan penuh kedisiplinan. Sebagai contoh, kita buka pada Markus 1 ayat 35. Di sana dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ketika masih gelap, pagi-pagi benar, Yesus bangun dan dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus mengawali hari dengan doa. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah menjalankan seperti yang telah diteladankan oleh Yesus kepada kita? Atau saat bangun kita membuka gadget kita? Atau saat bangun kita terbangun karena kita lapar? Atau kita bangun langsung menonton televisi, melihat berita atau acara-acara yang kita sukai? Bapak Ibu, pada Lukas, bacaan kita hari ini Lukas 11, jika kita melihat keseluruhan dari ayat 1 sampai 13, pada ayat 1 di sana seorang murid dari murid-murid Yesus meminta agar diajarkan tentang hal berdoa. Murid Yesus meminta diajarkan tentang berdoa karena dia melihat Yesus adalah seorang teladan bagi kita dalam hal berdoa. Yaitu Yesus sangat disiplin dalam berdoa, sehingga Yesus berada dalam keakraban bersama dengan Tuhan. Perjalanan Yesus, mukjizat yang dilakukan, keselamatan yang dialaminya, membuat murid-murid, wah, berarti Yesus berada di dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu murid-murid minta diajarkan untuk berbagai cara untuk berdoa. Dalam bacaan pada Lukas 11 ini, pada ayat 5 sampai 8, di sana Yesus mengajarkan hal berdoa dan mengumpamakan Allah sebagai seorang sahabat. Ya. Pada ayat 5, di sana Yesus mengumpamakan kepada salah seorang muridnya, jika pada malam hari ada orang yang singgah ke rumah kita, tetapi di rumah kita tidak ada makanan, sehingga kita harus datang kepada tetangga kita atau sahabat di sekitar kita untuk meminta makanan yang akan kita sediakan kepada orang yang datang singgah di rumah kita. Karena pada saat itu walaupun tidak tertulis, di sana ada peraturan jika kita menerima tamu orang yang melakukan perjalanan dan mereka singgah ke rumah kita pada malam hari, kita menerimanya dan menjamunya. Pada ayat 8 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun saat kita meminta pertolongan kepada sahabat kita, tetangga kita, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Sikap orang yang meminta bantuan kepada temannya tidak malu. Tidak malu dalam arti, biasanya kalau kita tidak punya apa-apa, kita malu untuk minta bantuan kepada orang. Terlebih untuk membantu orang. Saat ada orang meminta bantuan, yang ada dari kita hanyalah penolakan yang diutamakan. Kita langsung menolak, tidak mau mendengar apa keluhannya, apa yang dia butuhkan, tetapi langsung menolak. Tetapi di sini dibilang, namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Di sini Yesus mengumpamakan Allah sebagai sahabat, bahwa Allah akan mendengar setiap permintaan atau doa-doa yang ditujukan kepadanya. Sedangkan pada bacaan kita malam ini, ayat 9 sampai 13,
Allah diumpamakan sebagai Bapa yang peduli kepada anak-anaknya. Jika di awal pasal 11 ini Allah sebagai sahabat, dan di pasal selanjutnya, di ayat selanjutnya, di ayat 11, 12 dikatakan Allah sebagai Bapa, seorang Bapa bagi anak-anaknya. Yang peduli kepada anak-anaknya. Seorang Bapa pasti sangat memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Demikian juga Allah di dalam Kristus yang oleh pekerjaan rohnya sangat memahami seruan-seruan doa, permohonan, bahkan keluhan atau tindakan yang tidak terucapkan sekalipun. Yang dimaksud dengan tindakan yang tidak terucapkan sekalipun adalah sebagai contoh, orang tua baik ayah atau ibu bekerja membanting tulang, mengucurkan keringat, itu adalah merupakan suatu doa kepada Tuhan untuk dapat menghidupi keluarganya. Tidak disebutkan, tidak dikatakan. Tetapi yang dilakukan adalah orang tua merupakan suatu doa kepada Tuhan bagi kelangsungan hidup keluarganya. Lalu ada juga contoh, anak merawat orang tua ketika sakit. Itu pun juga merupakan doa kepada Tuhan. Kalau boleh saya cerita singkat, ini saya alami, waktu itu kami masih kecil. Saya, adik-adik saya masih kecil. Ibu saya sakit stroke. Setengah badannya tidak bisa bergerak. Sehingga yang bisa dilakukan adalah hanya duduk dan tidur. Suatu saat ayah saya dan ibu saya berbicara. Ayah saya bertanya, "Kamu mau sembuh?" "Mau," kata ibu saya. Lalu dikatakan, "Kenapa mau sembuh?" "Saya mau merawat anak-anak saya yang masih kecil." Karena memang dengan kondisi stroke setengah badan tidak bisa bergerak, tidak dapat melakukan apa-apa. Dan juga kebetulan ayah saya suka ditugaskan keluar kota, jadi sesekali hanya saudara yang melihat. Jadi saya adik-adik mungkin hanya dengan saudara di rumah itu. Nah, setelah dikatakan saya mau merawat anak-anak saya, ayah saya berkata, "Mintalah itu kepada Tuhan." Dan akhirnya singkat cerita ibu saya bisa sembuh. Karena untuk stroke biasanya kemungkinan sembuh itu kecil, tetapi bisa sembuh. Setelah berjalan kami dewasa, kita saat melakukan kumpul acara, ayah juga berkata, ternyata bukan hanyalah doa yang diminta oleh ibu kami, tetapi juga adalah ayah bercerita bahwa kami anak-anaknya melakukan menyayangi ibu kami. Kami merawatnya, kami saling membantu satu dengan yang lain, dan ayah melihat bahwa itulah doa dari anak-anak kepada Tuhan untuk kesembuhan ibunya. Bisa dibayangkan saat tidak ada ayah kami, ibu kami hanya bisa di tempat tidur, hanya bisa duduk. Bagaimana orang dewasa dengan pakaiannya yang kotor, dengan keperluan dia ke toilet karena tidak bisa mereka membuang di tempat, kami anak-anak yang membereskan. Itulah yang menjadi salah satu doa dari anak-anak yang merawat orang tua yang sakit sehingga orang tua dapat sembuh. Mungkin ada yang bertanya mengenai kebenaran firman pada bacaan kita malam ini, yaitu kebenaran mengenai jaminan terhadap jawaban doa kita kepada Allah. Jika meminta akan menerima, jika mencari akan mendapat, jika mengetok maka pintu akan dibukakan. Yang terdapat pada ayat 10 dan berlanjut kepada ayat 11, diperkuat dengan ayat selanjutnya yaitu, "Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular, atau meminta telur akan diberikan kalajengking." Doa yang dinaikkan dengan hati nurani yang tulus akan mengantar orang untuk hidup bertanggung jawab. Bila dalam hal menantikan jawaban doa seakan belum nampak apa yang kita harapkan, bukan berarti bahwa Allah tidak menjawab doa kita. Orang yang meminta, mencari, dan mengetuk adalah orang yang memiliki hati yang fokus untuk mencari Allah.
serta menaruh pengharapannya hanya kepada Allah saja. Begitu juga dengan doa kita, tidak hanya kita berdoa, tetapi juga harus dibarengi dengan keinginan kita, dengan perbuatan yang kita lakukan. Apakah sudah sesuai dengan yang dikatakan dalam Alkitab ini? Yaitu meminta. Meminta adalah tindakan yang harus kita lakukan. Kita berdoa minta berkat tapi kita tidak berbuat. Yaitu mencari. Mencari adalah berusaha. Saat kita meminta rezeki, kita mencari di satu tempat tidak dapat, kita mencari di tempat yang lain. Kita harus juga berusaha, tidak hanya kita berdoa tapi tidak berbuat apa-apa. Lalu mengetok. Mengetok ini salah satu adalah perilaku yang sopan. Yang berarti adalah kita harus bertindak dengan cara yang baik dan benar. Jadi antara doa dengan perbuatan kita haruslah sejalan. Tidak kita meminta yang baik kepada Tuhan, tetapi kita tidak melakukan yang baik di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah melakukan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah melakukan sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, tetapi jawaban yang kita terima dalam doa kita tidak sesuai dengan kita harapkan, seperti bacaan kita, tidak terfokus kepada apa yang kita minta, kita cari, kita ketuk. Tetapi kita lihat pada ayat 13, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, jika kamu yang jahat, manusia itu adalah makhluk yang berdosa, sehingga dikatakan kita manusia bisa berbuat jahat. Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, orang sejahat apapun, penjahat sejahat apapun di dunia ini, dia akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Dilanjutkan lagi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi ini harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa apapun yang Tuhan kasih, apapun yang Allah kasih atas jawaban doa kita, itu adalah yang terbaik. Karena sejahat apapun manusia, dia akan memberikan terbaik kepada anaknya, terlebih Allah Tuhan kita pasti memberikan yang terbaik kepada kita, walaupun kita merasa itu bukanlah yang kita inginkan. Allah tidak hanya menjawab doa kita dengan ya atau tidak, tetapi Allah memberikan jawaban doa, Ia akan memberikan apa yang kita inginkan dibarengi dengan Roh Kudus kepada kita. Bagi kita yang meminta kepadanya, Roh Kudus akan membuat kita kuat. Roh Kudus akan membuat kita memahami apa yang Allah mau terhadap jawabannya kepada kita, bukan apa yang kita mau. Roh Kudus memberikan pengertian kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenaran kehendak Allah. Allah adalah sahabat kita, Allah adalah Bapa kita, maka Allah pasti mengetahui apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita disiplin dalam berdoa seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita dalam keakraban bersama Allah. Marilah kita berdoa dengan menunjukkan rasa hormat, dengan memuji dan bersyukur. Kita mengaku atas salah dan dosa kita, serta menuturkan harapan melalui permohonan. Syukurilah segala pemberian yang dari Allah, sebab melalui pekerjaan Roh, kita diberi pengertian untuk memahami makna jawaban doa. Demikian firman pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami bertata dalam keadaan surga, puji syukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar Tuhan, untuk ajaran mengenai hal berdoa dan memahami jawaban doa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami maksud dan jawaban Kau kepada kami Tuhan. Untuk kami selalu tunduk dan takut kepadamu Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau memberikan yang terbaik kepada kami, anak-anak-Mu Bapa. Bapa, pada kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan. Kami memohon kepadamu Bapa, mengenai situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia terkait wabah virus COVID-19 Tuhan. Pandemi yang berkepanjangan, akibat yang diakibatkan oleh pandemi ini sungguh dirasakan sebagian besar rakyat Indonesia Tuhan. Pemutusan kerja, pemotongan gaji, kehilangan pekerjaan, kekurangan kebutuhan untuk makan sehari-hari Tuhan, untuk tempat tinggal, untuk keperluan lain-lainnya Tuhan. Banyak masyarakat yang mengalami kekurangan akibat pandemi ini Tuhan. Kiranya kami memohon kepadamu Bapa untuk kami dapat kuat menjalankan ini Tuhan. Untuk kami dapat tabah menjalankan aktivitas kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Untuk kami tidak berputus asa Tuhan. Untuk kami masih mau terus berusaha untuk mencari segala jalan keluar atas permasalahan yang kami hadapi di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya kami tetap setia kepadamu, memohon kepadamu Tuhan, untuk kami dapat kuat menjalankan cobaan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua masyarakat yang tetap dapat merasakan kasih-Mu Tuhan, supaya di tengah-tengah pandemi ini kami masih saling dapat membantu satu dengan yang lain Tuhan. Yang berkelebihan dapat membantu yang berkekurangan Tuhan. Untuk terjadi keseimbangan di dalam tatanan masyarakat ini Bapa, dan semua dapat dalam keadaan yang baik. Kiranya pandemi ini dapat segera berakhir Tuhan. Engkau mau jaga kesehatan kami, Engkau mau naikkan imun dalam tubuh kami masing-masing dengan kami percaya kepadamu Tuhan, sehingga tubuh kami kebal terhadap penyakit Tuhan, sehingga kami juga menjadi orang yang taat kepada protokol-protokol kesehatan yang harus kami jalankan, baik untuk kesehatan diri kami sendiri maupun juga untuk kepentingan masyarakat luas Tuhan, agar pandemi ini segera berakhir Bapa, dan semua dapat berakhir dan berjalan dengan normal kembali Tuhan. Tidak hanya di Indonesia, kami juga berdoa untuk seluruh di dunia ini Tuhan. Akibat yang disebabkan oleh pandemi ini sungguh sangat luar biasa Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa untuk semua yang ada di dunia ini yang adalah ciptaan-Mu Tuhan, untuk saling bersama-sama menguatkan, bergotong royong, dan terus berusaha untuk dapat melewati pandemi ini Bapa. Kami mau berdoa juga untuk upaya penanggulangan yang dilakukan oleh para dokter, oleh tenaga medis, dan juga oleh aparat keamanan Bapa. Kiranya para dokter, tenaga medis, Engkau selalu berikan kesehatan, perlindungan kepada mereka agar terhindar dari sakit penyakit, dari pasien yang mereka rawat Tuhan. Engkau mau yakinkan mereka atas kepercayaan mereka kepadamu Tuhan, agar mereka kuat dan dapat terlindungi Tuhan. Begitu juga kepada para aparat keamanan Tuhan yang ikut membantu menjalankan protokol kesehatan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Engkau mau jaga mereka dari aksi-aksi kekerasan, Engkau mau jaga mereka juga dari sakit penyakit Tuhan, agar semua dapat berjalan, protokol dapat diterapkan dengan baik Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para korban yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan. Engkau mau kuatkan mereka, Engkau mau jaga mereka, Engkau mau memberikan jalan keluar, pengharapan kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat sembuh, agar mereka lebih takut kepadamu Tuhan,
agar mereka dapat melewati masa-masa kritis dan kembali sehat. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang berduka cita karena pandemi ini Tuhan. Engkau mau memberikan mereka penghiburan, kekuatan. Mereka sudah berdoa, mereka sudah bertindak, tetapi kami juga harus percaya bahwa itulah yang terbaik yang Kau berikan kepada kami Tuhan, baik itu sukacita maupun duka cita Tuhan. Karena Engkau lebih mengerti kami, Engkau lebih mengenal kami Tuhan, Engkau sangat menyayangi dan mengasihi kami Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk kami mengerti semua jawaban-jawaban doa-Mu kepada kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk para pemimpin, presiden, gubernur, wali kota, bahkan sampai tingkat terendah RT, agar mereka semua dapat bekerja sebagai pemimpin yang baik Tuhan. Mereka sadar akan tugas tanggung jawab yang mereka pikul, terlebih dalam masa pandemi maupun dalam permasalahan-permasalahan lain di wilayahnya Tuhan, agar mereka menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat untuk kepentingan masyarakat bersama Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk GPIB, kasih setia dan pelayanannya Tuhan. Engkau mau berkati gereja ini, KMJ, Pendeta James Eri Manahapi, begitu juga dengan seluruh presbiter Tuhan. Dan juga tidak lupa kami berdoa untuk seluruh jemaat GPIB kasih setia, agar pelayanan, agar gereja ini dapat terus berjalan di tengah-tengah pandemi ini, baik untuk menolong sesama kami di antara saudara kami sesama hamba-hamba anak-anak-Mu Tuhan, maupun juga kami dapat menolong untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Engkau mau jaga semua jemaat-Mu Tuhan, Engkau mau lindungi semuanya dari sakit penyakit, Engkau mau sembuhkan semuanya Tuhan, agar biar nama-Mu saja yang dipermulakan Bapa. Kami juga mau berdoa untuk keluarga masing-masing di rumah, Bapak, Ibu, anak-anak. Engkau mau berikan kami semua kesehatan dan kekuatan masing-masing di rumah. Anak-anak kami yang masih menjalankan pendidikan melalui daring dari sekolah, Engkau mau sertai berkati mereka Tuhan. Walaupun sistem pembelajaran yang berbeda dari biasanya, biarlah mereka dapat belajar dengan baik. Dapat terus melanjutkan untuk generasi yang akan mendatang. Mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Juga kepada orang tua yang ikut membantu dalam proses pelajaran pendidikan anak-anak Tuhan, agarlah biar anak-anak-Mu dapat menjadi orang yang dapat mencari jalan keluar, menjadi orang yang sukses, orang yang pintar dalam menghadapi setiap keadaan yang sulit, yang membutuhkan jalan keluar Tuhan. Engkau berkati keluarga, tiap keluarga di rumah Tuhan, baik mereka dapat mengikuti ibadah secara daring, maupun mereka beribadah secara luring Tuhan. Biarlah mereka tetap dapat beribadah di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, untuk mereka dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka tetap dalam berpengharapan dan tidak berputus asa Bapa. Tuhan, inilah doa kami Tuhan yang kami mohonkan hanya ke dalam nama-Mu saja Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur, dengan mendengar nats Alkitab 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa dan kepadanya kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Jemaat, mari kita berdiri. Marilah kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.